Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Di sini saya sebagai moderator dan teman-teman saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua mengenai Serelia, mata kuliah pengetahuan bahan pertanian. Kami dari kelompok 1 memiliki 8 anggota. Di antaranya adalah Mega Erdiana Putri Hasibuan, Siti Moza Rahab, Muhammad Gunawan, Sugianto Sidaputar, Weslen Hotmatua Sagala, Ahmad Fadil Ananda Surya Hasibuan, Nicholas Tampu Bolon, dan David Rozan. Oke, langsung saja pembacaan slide pertama mengenai pengenalan Serelia akan dibacakan oleh Mega Erdiana. Bahan yang kami gunakan untuk praktikum pengetahuan bahan pertanian ini ialah serelia. Serelia dikenal juga sebagai sereal atau biji-bijian, yang merupakan sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat atau pati. Macam-macam jenis serelia yang kami gunakan antara lain ialah 1. Gandum. Gandum adalah tanaman semusim yang dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik pada lahan dataran yang tinggi. Kedua, beras ketan. Beras ketan merupakan salah satu varietas padi yang termasuk dalam famili Graminae. Kemudian jagung, yang merupakan golongan tanaman serelia yang termasuk tanaman rumput-rumputan. Tanaman ini memiliki banyak kandungan karbohidrat sehingga jagung termasuk salah satu sumber makanan pokok di Indonesia setelah padi. Kemudian jali atau barley. Tanaman ini merupakan tanaman serelia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan pakan. Kemudian beras atau biji-bijian dari famili rumput-rumputan yang kaya akan karbohidrat sehingga menjadi makanan pokok manusia. Granola adalah makanan sehat yang umumnya terbuat dari biji gandum, kacang-kacangan, dan madu. Kemudian millet. Millet merupakan sejenis serelia berbiji kecil yang pernah menjadi makanan pokok masyarakat Asia Timur dan Tenggara sebelum mereka bercocok tanam padi. Kemudian oat. Oat adalah serelia dengan sumber karbohidrat dan masih memiliki lapisan kulit ari serta bakal biji. Oat adalah biji sereal utuh yang lebih baik dibanding beras. Tanaman ini berasal dari daratan Asia, namun bangsa Eropa yang lebih dulu membudidayakan dan mengolahnya menjadi makanan pokok sehari-hari. Sifat-sifat bahan pertanian terdiri dari 3. Yang pertama adalah sifat fisik, yang kedua adalah sifat mekanis, dan yang ketiga adalah sifat kelistrikan. Sifat yang pertama yaitu sifat fisik. Sifat fisik bahan pertanian ialah ciri khas suatu produk pertanian baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi tingkat penerimaan konsumen. Sifat fisik bahan pertanian ialah ciri khas suatu produk pertanian baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi tingkat penerimaan konsumen. Macam-macam sifat fisik bahan pertanian. Yang pertama adalah bentuk bahan, yang kedua adalah bulk density, yang ketiga adalah warna, yang keempat adalah volume, yang kelima adalah berat, yang keenam adalah bentuk, yang ketujuh adalah panjang, lebar, dan tebal, yang ke-8 adalah luas permukaan. 1. Bentuk serelia. Bentuk bahan pada dasarnya berkaitan erat dengan varietas suatu tanaman. Bisa dilihat pada tabel serelia di samping. 2. Pengukuran panjang, lebar, dan tebal serelia. Diukur panjang atau de mayor, lebar atau de moral, dan tebal atau de minor. Dengan menggunakan jangka sorong, sampel, pada masing-masing bahan yang dilakukan pengulangan perhitungan sebanyak 5 kali. Data yang didapatkan selanjutnya dimasukkan pada tabel sampel bahan. Rata-ratanya dihitung. Bisa kita lihat pada tabel di samping. Yang ketiga ada warna serelia. Warna dari macam-macam serelia ditentukan dari pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan. Bisa kita lihat pada tabel di samping. Dan keempat ada berat serelia. Dilakukan pengukuran berat dengan timbang 200 butir bahan serelia dan dinyatakan berat bahan dalam gram atau 200 butir. Dilakukan pengukuran sebanyak 5 kali. Kemudian dirata-ratakan. Bisa kita lihat pengukuran pada tabel yang ada. 5. Bulk density. Bulk density bahan yaitu perbandingan massa dengan volume suatu silinder atau tabung. Densitas kamba atau bulk density dinyatakan dalam gram atau cm kubik. Dilakukan pengukuran sebanyak 5 kali kemudian dirata-ratakan. 6. Luas permukaan serelia. Dilakukan pengukuran luas permukaan pada bahan serelia dengan mempergunakan rumus. Rumus yang sesuai dengan bentuk dari masing-masing bahan serelia. 7. Volume serelia. Dilakukan pengukuran volume dengan dimasukkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 200 ml, kemudian dimasukkan sebanyak 50 gram masing-masing bahan serelia, sambil dilakukan pengamatan seberapa besar terjadinya peningkatan atau kenaikan air pada gelas ukur tersebut. Lalu dihitung dengan rumus, dilakukan pengamatan dan pengukuran sebanyak 5 kali, kemudian dirata-ratakan. Sifat mekanis serelia. Sifat mekanis. Sifat mekanik dapat diartikan sebagai respon atau perilaku material terhadap pembebanan yang diberikan. Dapat berupa gaya, torsi, atau gabungan keduanya.
Dalam prakteknya, pembebanan pada material terbagi dua, yaitu beban statik dan beban dinamik. Sifat mekanik meliputi yang pertama, kekuatan, tekan, dan ketahanan geser perlu diperhatikan dalam pengecilan ukuran. Yang kedua, kekerasan penting dalam pengecilan ukuran dan karakterisasi penggilingan. Yang ketiga, sifat reologi atau perubahan bentuk dan aliran bahan, misalnya viskositas. Konsistensi penting dalam perancangan alat dan penanganan bahan. Sifat mekanis secara umum. Sifat mekanis adalah sifat yang berhubungan dengan perilaku bahan akibat gaya yang diberikan terhadap bahan tersebut. Sifat-sifat mekanis bahan pangan dan hasil pertanian. Contohnya 1. Kekerasan, 2. Kekuatan tekan, 3. Tahanan geser, 4. Koefisien statis, 5. Koefisien luncur atau sliding, dan yang terakhir koefisien gesekan. Pengujian sifat mekanis. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menguji sifat mekanis produk pangan. Pertama, dengan menggunakan indera manusia, yaitu dengan cara menyentuh, memijit, menggigit, mengunyah, dan sebagainya. Selanjutnya kita sampaikan apa yang kita rasakan. Inilah yang disebut dengan analisis sensori. Cara uji kedua adalah dengan pendekatan fisik, menggunakan instrumen atau peralatan tertentu. Hasilnya dinyatakan dengan unit satuan meter, kilogram, detik. Pendekatan fisik untuk mempelajari sifat mekanis, bahan disebut dengan reologi. Sifat mekanis beras, kekerasan beras merupakan sifat beras yang dipengaruhi oleh kandungan nutrisi dan kadar air. Lama penyimpanan beras dan derajat sensonya, semakin banyak air yang terkandung dalam beras, maka beras akan semakin rapuh sehingga nilai kekerasannya akan lebih kecil. Sifat mekanis sorghum. Sifat mekanis biji sorghum adalah angle of repose. Dimensi biji sorghum varietas KD4 memiliki nilai kisaran lebar 2,28 mm sampai dengan 3,76 mm, tebal 1,70 mm sampai 2,50 mm, dan tinggi 2,5 mm sampai dengan 4,20 mm. Nilai bulk density biji sorghum adalah 0,7 kg. Dimensi dan berat sorghum digunakan untuk memperhitungkan jarak antara batu abrasif dengan konkav. Bulk density diketahui untuk memperhitungkan tekanan gesek terhadap biji sorghum. Angle of repose dari biji sorghum digunakan untuk mendesain hopper pada mesin penyosok sorghum. Berikut merupakan sifat reologi pada tabel berikut. Dan berikut ini merupakan tabel dari beberapa sifat mekanis dari produk Cerelia. Sifat kelistrikan Cerelia. Pengertian sifat kelistrikan. Sifat kelistrikan merupakan ciri khas bahan, karena sifat ini sangat bergantung pada konfigurasi elektron yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap unsur memiliki konfigurasi elektron yang berbeda, maka sifat kelistrikannya pun akan berbeda, meskipun dalam beberapa hal mungkin terdapat kesamaan. Sifat dari bahan-bahan pertanian dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni aktif dan pasif. Kategori aktif adalah sifat-sifat yang dimiliki bahan yang mengeluarkan energi, sedangkan kategori pasif adalah bahan yang dapat menyerap energi termasuk yang mempengaruhi penyebaran medan elektromagnet dan arus di daerah yang terisi bahan pertanian tersebut. Sifat-sifat kelistrikan dari bahan-bahan hasil pertanian pada umumnya termasuk kategori pasif. Jali. Jali atau Coix lacrima zobi L merupakan Cerelia yang berasal dari wilayah Asia. Tanaman ini termasuk dalam familia rumput-rumputan Poaceae. Selain tinggi akan pati dan protein, biji jali juga mengandung lemak, serat, mineral kalsium, zat besi, vitamin B1, B2, dan niacin. Hal ini sesuai dengan pendapat Susanto et al. tahun 1994 yang menyatakan bahwa sifat kelistrikan dari hasil pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti frekuensi, suhu, kadar air, kerapatan bahan atau density, dan bahan kimia. Beras. Beras merah juga mengandung senyawa fitokimia seperti fenolat, lignin, dan senyawa flavonoid astosianin. Zat tersebut memiliki sifat kelarutan di dalam air, sehingga mampu menghasilkan larutan yang kental. Pengentalan tersebut disebabkan oleh tepung beras merah yang mempunyai kemampuan dalam menyerap air, yang menyebabkan kadar air semakin meningkat. Dari praktikum ini, dapat kami tarik kesimpulan bahwa setiap bahan pertanian mempunyai karakteristik dan sifat-sifat berbeda yang dapat disebabkan oleh bahan itu sendiri, permukaan yang digunakan, serta faktor lainnya. Pada sifat aerodinamik, semakin tinggi kadar air dan semakin luas permukaan bahan, maka laju terminalnya semakin rendah, koefisien dragnya semakin tinggi, dan gaya dragnya juga semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena bahan dengan kadar air yang tinggi dan permukaan bahan yang luas akan membutuhkan gaya yang besar untuk membuat bahan mengalir, yang membuat koefisien hambatnya juga besar. Dan permukaan bahan yang mengenai fluida akan semakin besar sehingga kecepatan terminalnya rendah karena tertahan oleh fluida. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menyaksikan ataupun menyimak materi dari kami. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.